Jadi Bapak-bapak, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, kita diperintah oleh Allah, ishadu bi anna muslimin, tunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim. Itu perintahnya Allah, identitas itu. Jadi politik identitas itu halal, Pak. Yang haram itu politik menipu identitas. Itu sehingga akhirnya ini yang sekarang kita dibuat bodoh, Pak. Politik identitas dilarang, sementara politik menipu identitas dibolehkan, sehingga akhirnya semua serba palsu. Nah ini orang tuanya palsu, ya kan, janjinya palsu, semuanya serba palsu, sampai sertifikat ratusan sertifikat, ya kan, itu kan resmi itu, Pak, ternyata palsu. Nah ini kan, ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sedikit. Presiden di pidato pada 17 Agustus menegaskan mendukung tahapan pemilu. Presiden menegaskan jangan ada lagi politik identitas dan politisasi agama. Jangan ada politik identitas. Jadi kalau ada seorang muslim tidak boleh berpolitik secara Islam, tidak boleh. Jadi wajib sekuler, agama harus dipinggirkan. Ini perintah presiden. Sehingga akhirnya Mabes Polri akan membentuk Satgas Nusantara untuk mencegah politik identitas. Jadi kita disuruh memisahkan agama dan politik, karena Indonesia sudah sepakat dengan pemerintah Cina, agama jadi musuh negara. Nah ini yang memberikan dukungan itu PBNU, karena Nasakom jilid 2, ya kan? Yang memberikan dukungan cuma satu ormas. Jadi tidak boleh pakai politik identitas. Jadi PBNU siap melawan politik identitas. Padahal kalau kita saksikan realitas di lapangan, PDIP identitasnya Soekarno, PKB identitasnya NU, PAN identitasnya Muhammadiyah, Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra identitasnya nasionalis, ya kan? Demokrasi Indonesia. PSI yang dipimpin Grace Natali itu identitasnya anti-Islam, sangat anti-Islam. Kalau P3 identitasnya Ka'bah, PKS identitasnya Islam. Jadi semua itu akan menjadi musuh PBNU, termasuk Pak D. Jadi seperti itu. Bahkan sampai Sekjen PDIP menegaskan pihak yang menggunakan politik identitas itu tidak punya prestasi. Gitu. Ini kan pelecehan itu, Pak. Sementara satu sisi mereka melarang politik identitas, tapi mereka pakai identitas untuk mengelabui umat Islam, supaya umat Islam memilih mereka, sehingga akhirnya Pak D pakai sorban, besannya menantunya pakai sorban, putranya juga pakai baju takwa, Ahok pakai sorban, bahkan Erick Thohir pakai sorban, Mbak Puan tiba-tiba pakai jilbab, ya kan? Kemudian Pak Ganjar pakai sorban,
Pak Hartarto ya kan dari Golkar pakai sorban. Jadi melarang umat Islam pakai identitas, tapi golongan mereka pakai identitas. Ini, jadi ini kan nggak bagus itu. Sampai alhamdulillah pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, negara tidak boleh terlibat pada konsentrasi politik 2024. Negara harus netral, ya kan? Negara harus netral, itu fungsi negara. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir mencoba melakukan nasihat, memberi nasihat kepada presiden. Negara itu harus netral. Jangan terus akhirnya satu diangkat, satu diinjak. Jangan seperti itu. Berarti itu bukan negara lagi itu, saudara-saudara. Itu hukum rimba sudah itu. Jadi seperti itu. Nah, ini kan Pak Mukidi pakai sorban, menantunya di Medan pakai sorban supaya dipilih oleh umat Islam. Ahok pakai sorban supaya dipilih oleh umat Islam. Erick Thohir pakai sorban supaya dipilih oleh umat Islam, pakai baju takwa. Haritano padahal dia Kristen pakai sorban, pakai kopiah, ngalang-ngalai Pak Kiai supaya dia dipilih oleh umat Islam. Ini kan identitas. Jadi umat Islam dilarang pakai identitas, sementara kelompok mereka wajib pakai identitas supaya umat Islam memilih mereka. Padahal sampai di Malang ikut-ikutan. Ketua DPRD Pak Made itu, ketua DPRD itu kan dari dulu sampai sekarang agamanya Hindu. Tapi coba bapak-bapak lihat di baliho-baliho yang dipasang itu pakai baju takwa, istrinya pakai muslimah, baju muslimah. Akhirnya saya telepon teman saya, kebetulan dia dekan di Universitas Brawijaya. Saya telepon kebetulan teman saya, loh Pak Made ketua DPRD Kota Malang ini apa sudah masuk Islam? Belum Ustaz, dia masih Hindu. Loh kok pakai busana muslimah, sama istrinya juga busana muslimah? Akhirnya dijawab, Ustaz nggak ngerti. Loh Pak Made kan mau mencalonkan wali kota Malang supaya dipilih oleh umat Islam Malang Raya. Kalau nggak pakai itu tadi busana muslim, nggak akan dipilih oleh umat Islam. Nah itulah Pak, jadi sampai seperti itu terjadi di Malang ini. Nah ini kita kaget sekali, PSI yang anti Islam, di majalahnya PSI ya kan, yang anti Islam itu di cover mukanya pakai fotonya Pak Ganjar sedang sholat. Terus kemudian Yeni Wahid itu kan tidak ada hubungan dengan PSI. Nah, itu. Jadi ini jebakan ini Pak, jebakan. Padahal dia anti Islam, tapi dia memunculkan identitas Islam yang akan didukung oleh dia. Begitu juga di Kalimantan Timur, Pak Ganjar mengadakan istimewa ulama. Ini kan aneh. Istimewa ulama itu kan miliknya umat Islam, ya kan? Nah ini kok tiba-tiba pakai istimewa ulama? Jadi akhirnya kita ditipu, Pak. Mereka menggunakan identitas, tapi kita sendiri umat Islam tidak boleh pakai identitas Islam. Jadi benar-benar kadrun musiman ternyata ini, Pak. Dadak, ya kan? Sementara dia melarang, tidak boleh pakai politik identitas. Bahkan sampai Surya Paloh itu, jadi dia mengatakan kalau dituduh ketika mengangkat Anies Baswedan sebagai calon presiden langsung disebut kadrun, Pak. Jadi dia disebut kadrun. Jadi ya berarti kata netizen, ya lebih baik sudah disebut kadrun daripada dituduh PKI, ya kan, dituduh penista agama, penghina ulama, jongosina, lebih baik dituduh kadrun. Jadi seperti itu. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Dr. Anwar Abbas menegaskan, tudingan penggunaan politik identitas itu, kenapa kita dilarang untuk menggunakan politik identitas? Tujuannya membungkam politik Islam. Artinya apa? Jangan sampai umat Islam masuk wilayah politik.
Itu Pak, tujuannya seperti itu. Jangan sampai kita mudah dikadali Pak. Apa dikadali itu? Dihapusi. Jangan. Jadi tujuan kita dilarang untuk menggunakan politik identitasnya, tujuannya supaya umat Islam tidak masuk wilayah politik. Nah kalau sudah umat Islam tidak masuk wilayah politik, akhirnya umat Islam dibantai Pak. Dihabisi. Tidak jadi subjek tapi sebagai objek. Itu yang terjadi. Nah ini. Sehingga akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menegaskan politik identitas itu tidak masalah asal tidak memecah belah bangsa. Itu Pak. Boleh. Bahkan sampai Habib Rizik Syihab menegaskan politik identitas itu pernah digunakan di Indonesia pada saat memerdekakan Indonesia. Coba Pangeran Diponegoro itu kalau tidak menggunakan jihad, katakan jihad untuk melawan penjajah, itu tidak akan, itu politik identitas. Bahkan sampai peristiwa 10 November, ya kan? Itu kan resolusi jihad oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, ya kan? Itu politik identitas. Bahkan sampai penyusunan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Bapak Muhammad Natsir, itu politik identitas. Sampai penyusunan dasar negara oleh 3 tokoh ulama, yaitu Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, itu juga pakai politik identitas. Bahkan dekret Presiden Soekarno 5 Juli 59 itu politik identitas, kan kembali ke Piagam Jakarta 22 Juni 1945, itu identitas. Kemudian aksi Pak Harto, TNI umat Islam bersatu melawan PKI, itu juga pakai politik identitas. Jadi Bapak-bapak, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, kita diperintah oleh Allah, ishadu bi anna muslimin, tunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim. Itu perintahnya Allah, identitas itu. Jadi politik identitas itu halal Pak. Yang haram itu politik menipu identitas. Itu sehingga akhirnya ini yang sekarang kita dibuat bodoh Pak. Politik identitas dilarang, sementara politik menipu identitas dibolehkan. Sehingga akhirnya semua serba palsu. Nah ini orang tuanya palsu, ya kan, janjinya palsu, semuanya serba palsu. Sampai sertifikat, ratusan sertifikat, ya kan, itu kan resmi itu Pak, ternyata palsu. Nah, ini kan, ya Allah, inilah. Jadi akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi akhirnya bahkan kita lihat Bung Tomo ketika peristiwa 10 November itu kan sampai beliau menegarkan, kalau kalimat takbir Allahu Akbar ini tidak ada, andai tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa membakar semangat para pemuda-pemuda melawan penjajah waktu peristiwa 10 November. Berarti itu kan identitas Pak, politik identitas, takbir Allahu Akbar. Ini yang digaungkan oleh Bung Tomo peristiwa 10 November. Jadi tujuan melarang politik identitas itu Pak, agar perjuangan ulama kita itu ditutup, supaya tertutup, sehingga benar-benar saham umat Islam sampai Indonesia merdeka ini benar-benar itu ditutup dengan melarang politik identitas. Padahal kata Dr. Ihsanuddin Nursi, politik identitas itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itu konstitusi negara Pak. Jadi itu konstitusi negara. Jangan takut dengan politik identitas. Tunjukkan identitas kita. Kita baik, jujur, dan bersih. Orang baik pilih orang baik, itu kan identitas. Orang jujur pilih orang jujur, orang bersih pilih orang bersih. Itu identitas, politik identitas. Jangan pilih pembohong, penipu, pengkhianat, jangan. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau Belanda dulu kalah dari Pangeran Diponegoro, karena Pangeran Diponegoro pakai politik identitas.
PKI kalah dari umat Islam karena waktu itu umat Islam pakai bersama TNI pakai politik identitas. Sekutu kalah di Surabaya, peristiwa Bung Tomo itu karena kita dengan resolusi jihad yang dimunculkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu pakai politik identitas. Yang takut dengan politik identitas yang nggak jauh-jauh dari kelompok di atas. Apa? Ya kalau bukan antek penjajah dalam hal ini Cina, kalau ndak anteknya Cina, ya sudah pasti dia PKI. Gitu aja kok repot gitu. Jadi seperti itu Pak. Kesimpulannya, awas. Politik penipuan identitas, politik tanpa identitas, keduanya politik komunis. Itu, ya kan? Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kesimpulannya, ya kan? Nah, sekarang benarkah narasi radikalisme agama mengancam negara? Insya Allah kita bahas Jumat keempat. Kalau minggu depan kan Jumat ketiga. Libur karena ada Ustadz siapa? Abdul Wahid ya, Jumat ketiga. Jadi Jumat keempat insya Allah kita bahas benarkah narasi radikalisme agama itu mengancam Pancasila atau mengancam negara. Apa benar? Itu kita mencoba untuk meneliti bagaimana benar enggak, apakah itu hanya sekedar fitnah. Insya Allah Jumat keempat kita bahas kembali. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.